Kapan suatu perjalanan iman dikatakan bersifat jiwani, yaitu mental dan emosional, dan kapan dikatakan bersifat spiritual, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti telah ditekankan sebelumnya, segala sesuatu yang dimotivasi oleh ambisi pribadi, performa pribadi, atau pencarian kesenangan pribadi adalah kedagingan dan kehidupan jiwa yang sepakat dengannya. Disebut jiwani. Ini semua tidak akan sanggup bertahan di dalam dapur api pengujian atas segala perbuatan baik di atas bumi pada hari penghakiman Kristus. Mereka semua termasuk dalam kayu, jerami, dan rumput kering, bukan emas, bukan perak, dan bukan permata di hadapan Tuhan. Orang percaya yang bersifat jiwani dapat diidentifikasi melalui kesaksian Roh Kudus dan pola perjalanan iman serta karakteristik dari perilaku mereka. Semua atau salah satu dari hal-hal berikut ini akan ditemukan. Yang pertama, mereka senang untuk mengalami kesenangan-kesenangan spiritual demi kesenangan mereka sendiri. Mereka sangat suka merasa bangga, mereka jatuh cinta pada kesenangan lebih daripada cinta kepada Tuhan. Mereka jatuh cinta kepada pendapat mereka tentang kebenaran daripada kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, mereka biasa bertindak dengan tergesa-gesa. Yang ketiga, mereka bisa menuruti kata hati di dalam setiap tindakan mereka, dan mereka suka memimpin Roh Kudus. Yang keempat, mereka biasa mencari berkat dari gereja ke gereja atau jemaat ke jemaat, berusaha mendapatkan kepuasan diri sendiri dan penghargaan atau perasaan bahagia karena mendengar apa yang ingin mereka dengar atau apa yang ingin mereka lihat. Ada kecenderungan untuk mengacuhkan urapan, gembala, dan pekerjaan yang diperintahkan oleh Roh Kudus bagi jemaat itu melalui gembalanya. Jika urapan dan pekerjaan Roh Kudus atau gembalanya tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan berpindah gereja dengan mudahnya. Tindakan ini dapat diterima jika mereka mendapat kesaksian dari Roh Kudus bahwa kebutuhan mereka berbeda dan mereka harus mencari jemaat lain. Tetapi bila tidak ada pimpinan Roh Kudus dan bila dimotivasi oleh diri sendiri, yaitu karena ketidakpuasan, tidak bersedia mendengarkan kekecewaan yang disebabkan oleh kedagingan untuk dihibur, keinginan untuk dihibur dengan tanda-tanda dan mujizat, maka kedagingan dan kehidupan jiwalah yang menjadi motivasi untuk bergerak dan berpindah-pindah seperti kutu loncat. Hal ini harus dibawa ke bawah salib Kristus. Yang kelima, perkataan dan perbuatan mereka biasanya kurang rendah hati dan kelembutan. Yang keenam, seringkali mereka berpikir bahwa mereka tahu apa yang terbaik bagi orang lain dan mereka sendiri dan bagi pelayanan kerajaan Tuhan, dan tanpa berpikir panjang, mereka segera melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan, namun tidak mencari pimpinan Roh Kudus atau tanpa berbicara dan bertanya kepadanya lebih dahulu. Dengan singkat, keinginan merekalah yang memerintah kehidupan dan perjalanan iman mereka. Motif mereka adalah melayani diri sendiri tanpa mereka sadari, mungkin juga mereka menyadarinya. Mereka tidak menanti-nantikan Tuhan, atau menantikan Tuhan untuk bergerak, atau menantikan Tuhan untuk memberikan sebuah perwahyuan. Mereka berusaha untuk membenarkan tindakan atau tujuan mereka, daripada mencari kehendak Tuhan. Pada dasarnya, mereka tidak mempercayai orang atau Tuhan. Mereka kesulitan untuk percaya kepada Roh Kudus, karena kedagingan dan kehidupan yang bersifat jiwani bertahta di dalam hidup mereka. Alkitab mengatakan bahwa daging berjuang melawan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 17. Saat segala sesuatu menjadi salah semua atau harapan mereka tidak terpenuhi oleh manusia atau Tuhan, maka mereka dengan mudah menjadi frustasi, marah atau tidak mau mengampuni Tuhan atau orang lain yang telah menyakiti dan mengkhianati mereka. Kehidupan doa dan pembacaan Alkitab mereka semakin mundur dan akhirnya rontok. Mereka menyingkir dari komunitas Kristiani dan perjalanan iman mereka berakhir dengan murtad. Hal ini adalah tanda-tanda perjalanan iman yang bersifat jiwani. Jika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam Roh, Alkitab berkata bahwa mereka tidak akan melakukan apa yang dilakukan kedagingan. Galatia 5 ayat 23. Kedagingan dengan hawa nafsunya, kegairahannya dan keinginannya telah disalibkan bersama dengan Kristus. Galatia 5 ayat 24. Orang percaya yang berjalan oleh Roh Kudus tidak hidup di dalam kehidupan emosional yang naik turun, tetapi ulet, tabah, dan setia. Sekalipun di dalam kesengsaraan karena mereka mempercayai Tuhan,
dan percaya akan kebenaran dan kuasa firman-Nya. Orang yang bersifat jiwani tidak ingin bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain atas tindakan mereka. Jika mereka diminta untuk bertanggung jawab, mereka menjadi defensif atau menggugat balik. Mereka biasanya kurang manusiawi. Mereka menyangkali perilaku mereka yang bersifat jiwani. Umumnya, mereka adalah penemu kesalahan orang lain yang ulung, dan mereka cepat tersinggung karena mereka buta rohani terhadap apa yang sedang terjadi dan buta terhadap alasan mengapa mereka harus bertanggung jawab. Mereka jadi sering salah mengerti. Mereka menganggap hal tersebut sebagai serangan terhadap mereka dan integritas mereka, daripada melihatnya sebagai koreksi dari Tuhan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Mereka tidak melihat maksud Tuhan dengan membiarkan mereka merasa tersinggung, dengan tujuan agar mereka menyadari keadaan hati mereka sebenarnya melalui reaksi mereka. Perilaku mereka menjadi semakin berfokus kepada kekuatan diri sendiri, membuat pelayanan mereka di kemudian hari semakin sulit. Oleh sebab itu, mereka akan mencari dukungan orang lain untuk menyetujui apa yang mereka lakukan. Mereka gagal untuk melihat bahwa Tuhan telah mentakdirkan setiap orang percaya untuk mengalami satu seri kehidupan pengembangan iman, yang dengan anugerahnya akan memimpin mereka dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Dan mereka gagal karena mereka tidak berserah kepada Tuhan. Jika perjalanan iman dan kasih akan Tuhan bersifat jiwani, di mana kasih akan diri sendiri bercampur dengan kasih akan Tuhan, maka kecenderungan hati adalah keinginanku dan keinginan Tuhan. Atau keinginanku dulu, kebutuhanku dulu, kepuasaan aku dulu, dan kesenangan akulah dulu, baru kemudian Tuhan. Inilah jenis perjalanan iman yang kompromi terhadap firman Tuhan dan cara-cara Tuhan akan kedengaran seperti ini. Aku tahu bahwa firman Tuhan mengatakan yang demikian, tetapi Allah tidaklah berada di dalamnya. Allah tidak akan memilikinya. Allah tidak akan memberkatinya. Ini adalah kedagingan. Ini harus mati. Orang percaya harus mengakuinya dan bertanggung jawab kepada Roh Kudus dengan menyadarinya, mengakuinya di hadapan Tuhan. Bertobat dari hal tersebut dan meninggalkannya serta menyerahkannya kepada kematian di atas kayu salib dengan take possession atau mengambil kepemilikan kematian Kristus di kayu salib melalui iman yang mempercayai dan melakukan pernyataan dengan pengakuan iman. Segala sesuatu yang kurang dari ini adalah keinginan diri sendiri dan jiwani serta mendukakan Roh Kudus karena tidak mempercayainya dan tidak taat. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.